Halo, selamat pagi semuanya. Apakah suara Ibu bisa terdengar dengan jelas? Ada yang bisa jawab Ibu, apakah suaranya bisa terdengar dengan jelas? Oke, terdengar. Terima kasih Konstantino. Oke, jadi hari ini kita sudah masuk materi baru ya. Nah, materi ini juga merupakan materi terakhir di semester 1. Jadi, kita akan bahas tentang pencemaran lingkungan ya. Jadi dalam waktu 1,5 bulan lebih ini kita akan bahas tentang pencemaran lingkungan dengan tugas-tugas sumatifnya kalian, tugas-tugas formatifnya kalian ya. Dan ini nantinya setelah materi ini selesai, kalian akan menerima rapor akhir semester. Jadi yang kemarin-kemarin masih belum mengumpulkan tugas-tugasnya, yang tugas formatifnya, tugas sumatifnya itu untuk unit 1 dan unit 2 harap segera dikumpulkan ya. Oke, kita akan bahas tentang pencemaran lingkungan. Nah, kalau misalnya kalian lihat ya dari gambar yang ada di layar kalian sekarang, coba tuliskan di kolom chat kira-kira yang terlihat itu apa saja yang dapat mencemari lingkungan dari gambar tersebut. Saya kasih waktu 1 menit untuk menuliskan. Silakan kalian tuliskan dari gambar yang ada di layar kalian kira-kira apa saja yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Oke, waktunya habis ya. Ya, ada 3 orang yang sudah menjawab. Ada Gabriela, ada minyak, kemudian Reva menjawab sampah plastik dan limbah pabrik, David sampah, menjawab sampah, kemudian Sisilia sampah, air pembuangan limbah, minyak dari kapal mengotori laut, Marcelia sampah dan minyak. Ya, terima kasih ya untuk yang sudah berpartisipasi mengisi di kolom chat. Ya, jadi kalau kita misalnya melihat dari gambar ini, kita bisa lihat ya di situ dari kapal yang ada di sebelah sana itu, di sana kapalnya ternyata ada tumpahan minyak gitu ya. Kemudian ada sampah-sampah, ada bahan-bahan kimia di situ. Kalau kalian lihat ya, ada bahan kimia, kemudian yang tumpah yang di dalam drum itu, kemudian ada kaleng-kaleng, ada limbah cair begitu ya yang dimasukkan, yang ditumpahkan ke dalam laut, kemudian ada botol-botol kaca, ada kaleng-kaleng bekas. Nah, itu semua merupakan hal-hal yang mencemari lingkungan. Nah, kita akan bahas tentang pencemaran lingkungan. Nah, sebelumnya kalian kan tadi sudah menjawab ya pertanyaan dari modul dan sudah belajar dari modul. Sekarang untuk kita review kembali apa yang sudah kalian pelajari di modul tadi. Coba kalian tuliskan lagi di kolom chat 3 jenis pencemaran lingkungan. Tadi ada 3 jenis pencemaran lingkungan yang kita bahas di modul. Coba tuliskan 3 jenis pencemaran lingkungan itu ada apa saja yang kalian ingat. Tidak usah buka modulnya lagi ya. Yang kalian ingat saja yang kalian tuliskan. Oke, good job semuanya ya. Ya, semuanya bisa tahu ya ada 3 pencemaran ya. Dan ini mungkin juga kalian sudah pernah pelajari di SD ya. Pada pencemaran air, ada pencemaran udara, dan ada pencemaran tanah. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang 3 pencemaran ini. Nah, yang pertama kita akan bahas itu adalah pencemaran udara.
ya. Pencemaran udara ini sebenarnya sangat berkaitan dengan materi kita di unit 2 kemarin, yaitu tentang pemanasan global ya. Kalau kita misalnya ingat kembali materi kita di unit 2 kemarin, itu banyak berbicara tentang pencemaran udara yang menyebabkan pemanasan global. Nah, masih ada yang ingat kira-kira zat apa saja ya yang merupakan gas-gas emisi rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global? Ada yang masih ingat? Coba tuliskan di kolom chat siapa yang masih ingat gas-gas emisi rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Waktunya 1 menit. Siapa yang masih mengingat? Sudah tidak ada yang ingat tentang gas-gas emisi rumah kaca? Ada apa saja ya? Oke, Ariela, thank you. Gas karbon dioksida, metana. Oke, dinitrat monoksida. Oke. Kalau ya sudah sebagian besar ya disebutkan, di nitrogen dioksida, uap air karbon dioksida, metana. Nah, masih ada satu zat lagi yang belum dituliskan, yang biasanya dikeluarkan oleh ya benar Marcelia, saya baru mau ucapkan oleh ini ya, mesin-mesin pendingin ya, ada CFC ya. Hareta juga menyebutkan ada ozon. Nah, kita akan lihat ya kaitannya bagaimana sih dengan pencemaran udara. Nah, kita hari ini akan bahasnya tentang pencemaran udara, tetapi nanti kalian akan beberapa diingatkan kembali tentang materi kita di unit 2 ya, yaitu tentang global warming atau pemanasan global ya. Nah, pencemaran udara ini sebenarnya dia dibagi 2. Oke, ada pencemaran udara primer ya, dan ada pencemaran udara sekunder ya. Sebenarnya kalian kalau misalnya sudah membaca buku paket kalian tentang pencemaran lingkungan, ini ada di semester 2 ya, materinya ada di semester 2. Nah, pencemaran udara primer ini adalah pencemaran udara yang langsung dari sumber pencemarnya ya. Maksudnya bagaimana langsung dari sumber pencemarnya? Maksudnya sumbernya itu dia langsung mencemari udara. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Kira-kira pencemaran udara yang disebabkan langsung dari sumber yang mencemarkan udara tersebut. Yang baca buku pasti bisa tahu. Ada yang bisa kasih contoh? Kira-kira pencemaran udara primer itu yang bagaimana? Ada? Tidak ada? Oke, jadi contohnya pencemaran udara primer itu adalah misalnya asap kendaraan ya. Jadi asap kendaraan yang dikeluarkan itu ya, karbon monoksida itu langsung mencemari udara. Nah, itu yang dimaksud dengan pencemaran udara secara primer ya. Jadi langsung mencemari udara. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya pencemaran udara sekunder. Nah, bagaimana yang dimaksud pencemaran udara sekunder? Pencemaran udara sekunder itu maksudnya adalah reaksi antara bahan-bahan pencemar udara primer yang merusak ozon ya. Jadi bahan-bahan pencemaran udara primer, misalnya perusakan ozon ya. Bagaimana maksudnya reaksi gitu ya. Jadi di sini kalau kita berbicara tentang reaksi, itu kita berbicara tentang bahan-bahan kimia ya, bahan-bahan kimia atau unsur-unsur kimia gitu. Mungkin kalian baru dengar ya, apa ya Bu itu unsur-unsur kimia gitu. Nah, nanti di semester 2 kita akan bahas ya. Nah, cuman sebenarnya kalau misalnya kalian mau ingat kembali, mau tahu unsur-unsur kimia itu apa, sebenarnya dari unit 2 kalian sudah beberapa sudah kalian sebutkan, cuman mungkin kalian belum tahu bahwa itu yang disebut unsur kimia. Nah, ini yang tadi yang kalian tuliskan di atas ya, karbon dioksida atau biasa kita sebut CO2,
atau uap air, biasa unsur lambang kimianya adalah H2O, ya. Kemudian ada ozon, O3. Oke, di nitrogen dioksida, N2O2, ya. Kemudian ada apa lagi? CFC, klorofluorkarbon. Nah, itu sebenarnya semuanya yang disebut dengan unsur-unsur kimia, ya. Nah, kalau tadi pencemaran udara primer itu langsung dari sumber pencemarnya. Jadi misalnya tadi kan asap, jadi asap itu langsung mencemari udara, gitu. Kemudian misalnya asap kendaraan, asap pembakaran, misalnya kalian membakar sampah, nah itu semua adalah termasuk pencemaran udara primer. Nah, kalau pencemaran udara sekunder itu dia melalui reaksi kimia antara zat-zat kimia. Nah, ini dikasih contoh misalnya perusakan ozon, gitu ya. Nah, kita bahas sedikit tentang perusakan ozon, ya. Nah, ozon itu kan kita kenalnya dengan O3 atau terbentuk dari 3 atom oksigen, gitu ya. Jadi O3, O-nya ada 3. Kalau oksigen kan itu O-nya ada 2, makanya kita sebut dia O2. Kalau ozon O-nya ada 3. Nah, lapisan ozon ini terbentuk dari 3 atom oksigen, ya. Jadi kalau misalnya kita mau gambar unsurnya, itu bentuknya seperti ini, gitu. Jadi satu bulatan itu adalah satu atom, gitu ya. Jadi di situ ada 3 atom O. Nah, itulah yang dimaksud dengan ozon, gitu ya. Nah, itu yang membentuk lapisan ozon di atas atmosfer, ya. Nah, kalian juga sudah kenal perusak lapisan ozon itu adalah CFC atau klorofluorkarbon, ya. Nah, klorofluorkarbon ini juga adalah membentuk satu ikatan, gitu ya. Tapi terdiri dari 3 unsur. Kalau tadi ozon terdiri dari 3 unsur atau 3 atom oksigen, kalau CFC dia terdiri dari 1 atom kloro, 1 atom fluor, dan 1 atom klorin, ya. Satu atom karbon, sorry. Jadi klorin itu kloroklorin, ya. 1 atom klorin, 1 atom fluor, dan 1 atom karbon. Itu CFC. Nah, ternyata CFC ini ketika dia lepas ke udara, ya, namanya gas, gitu ya. Gas CFC ini kan dihasilkan dari mesin-mesin pendingin. Gas itu bentuknya ringan, ya. Jadi ketika CFC ini dilepaskan oleh mesin pendingin, dia akan berterbangan di udara, gitu ya. Dia akan berterbangan di udara. Akhirnya karena ada sinar ultraviolet, maka klorofluorkarbon ini dia akan melepaskan atom klorin, ya. Jadi atom klorin itu akan terlepas dari ikatannya karena adanya sinar ultraviolet. Lalu apa yang terjadi dengan atom klorin ini? Atom klorin ini dia akan naik ke lapisan ozon, ya. Nah, ketika dia bergabung dengan lapisan ozon, ya, apa yang terjadi? Dia akan merusak ikatan lapisan ozon sehingga membentuk oksigen dengan klorin monoksida, ya. Jadi di sini ikatannya terputus. Nah, tadi kita tahu bahwa lapisan ozon itu dia terdiri atas 3 atom oksigen atau O3. Nah, ketika klorin sudah bergabung di situ, maka di sini dia ikatannya terpisah sehingga itu tidak bisa lagi disebut dengan lapisan ozon. Nah, lapisan ozon itu akhirnya rusak. Apa sih fungsinya lapisan ozon? Lapisan ozon itu untuk melindungi bumi sehingga sinar ultraviolet itu tidak tembus masuk ke dalam bumi, ya. Nanti kalian boleh cari kalau misalnya sinar ultraviolet itu menembus ke bumi, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau manusia terkena sinar ultraviolet, gitu, ya. Nah, akhirnya kalau misalnya sudah terpisah seperti ini, ya,
itu tidak ada lapisan ozon lagi di situ, akhirnya di situ dikatakan bahwa lapisan ozon itu bocor, ya, atau semakin tipis sehingga sinar ultraviolet bisa terlepas masuk. Nah, ini yang disebut tadi dengan apa? Pencemaran primer atau sekunder? Pencemaran sekunder, ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kita lihat dulu apa sih yang menyebabkan pencemaran udara. Jadi apa saja sih faktor penyebab pencemaran udara? Nah, faktor penyebab pencemaran udara itu salah satunya dari aktivitas alam. Ya. Nah, aktivitas alam itu contohnya di sini kita lihat ya, dari kotoran hewan. Ya, di sini biasanya kita pakai contoh kotoran sapi. Kemarin kalian juga sudah bahas di unit 2 bahwa ternyata kotoran hewan itu dapat menimbulkan gas metana. Oke. Dan kemarin juga di tugas kalian katakan bahwa ternyata gas metana ini dia lebih berbahaya daripada karbon dioksida. Gitu. Nah, jadi bayangkan saja ya, kotoran-kotoran hewan yang diproduksi itu ketika dia bergabung dengan mikroba, di situ terjadi fermentasi sehingga timbullah namanya gas metana, ya. Jadi itu merupakan faktor pencemaran udara karena aktivitas alam. Kemudian berikutnya ada letusan gunung berapi, ya. Letusan gunung berapi ini juga merupakan penyebab pencemaran udara, karena kalian bisa, mungkin karena di daerah kita belum ada gunung berapi ya, cuma kalau kalian misalnya bisa melihat atau nonton berita tentang letusan gunung berapi itu sebenarnya sangat berbahaya ya, karena gas udara-udara di sekitar itu jadinya dipenuhi dengan abu-abu vulkanik dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kemudian berikutnya adalah kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan di sini adalah yang dimaksud adalah kebakaran hutan yang tidak disebabkan oleh manusia, tetapi mungkin karena musim kemarau, ya. Kalau musim kemarau kan pasti udara sangat panas ya, matahari sangat panas sehingga memicu daun-daun yang kering itu bisa terbakar dengan sendirinya, ya. Itu yang dimaksud di sini. Jadi bukan kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia. Nah, ini semua adalah contoh-contoh dari aktivitas alam, ya, penyebab pencemaran udara dari aktivitas alam yang kita tidak bisa hindari, gitu ya. Kita tidak bisa hindari karena memang harus terjadi, gitu. Nah, yang kedua itu adalah karena aktivitas manusia, ya. Contohnya kita membakar sampah, oke, atau membakar hutan secara sengaja untuk membuka lahan. Nah, ini karena aktivitas manusia, ya. Kemudian ada pabrik-pabrik atau industri-industri, gitu, ya. Asap industri, asap pabrik ini juga sangat berpengaruh kepada pencemaran udara. Berikutnya ini ada asap rokok, asap kendaraan ya. Nah, kalau dari aktivitas manusia ini sebenarnya ini adalah sumber pencemaran udara yang dapat kita atasi, ya. Oleh karena itu kan sekarang pemerintah menghimbau kita untuk bagaimana mengolah sampah, ya. Kalau misalnya kalian di rumah masih sering atau orang tua kalian masih sering membakar sampah, nah harusnya kalian karena sudah belajar sekarang itu kalian bisa bilang ke orang tuanya, papa, mama, kayaknya kita tidak boleh lagi bakar sampah karena itu akan menambah pencemaran udara, gitu, ya. Saya bilang, aduh ini sampahnya sedikit kok, gitu. Dari sampah yang sedikit itu, kalau misalnya dalam satu lingkunganmu itu semuanya membakar sampah, kalian bisalah kira-kirakan berapa karbon dioksida yang akhirnya naik lagi ke atmosfer, ya. Dan akhirnya ya pemanasan global akan tidak bisa kita atasi. Kan kalian sudah belajar ya tentang pemanasan global, kira-kira apa yang terjadi, gitu. Namanya pemanasan global, berarti terjadi secara global, berarti tidak dirasakan hanya di satu tempat saja, tapi seluruh dunia itu merasakan, gitu, ya. Oke, kemudian berikutnya ini bisa kita lihat kembali ya, pemanasan global. Jadi kita review kembali, gitu ya. Nah, di sini kalau kalian lihat ya bahwa penggundulan hutan,
ya, entah itu dibakar, entah itu secara sengaja ditebang pohonnya untuk kayunya dipergunakan, itu ternyata sangat berbahaya. Kenapa? Kita sudah tahu ya bahwa hutan itu merupakan paru-paru ya, paru-parunya dunia. Kenapa dikatakan paru-paru? Karena hutan itu dia menyerap karbon dioksida, ya, menyerap karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen, gitu ya. Nah, karbon dioksida yang diserap itu digunakan menghasilkan oksigen itu dalam proses apa? Ada yang tahu proses apa? Karbon dioksida diubah oleh tumbuhan menjadi oksigen. Ada yang tahu melalui proses apa? Ada yang bisa jawab? Fotosintesis. Oke, thank you. Fotosintesis. Ya, betul sekali. Good job. Jadi melalui proses fotosintesis. Nah, bayangkan, kalian bisa bayangkan kalau misalnya hutan kita sudah tidak ada. Kalau hutan sudah tidak ada, berarti tumbuhan semakin berkurang dan tumbuhan tidak bisa mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Sedangkan yang dibutuhkan manusia, ya, dan hewan itu untuk bernafas itu oksigen, bukan karbon dioksida. Jadi kalian bisa membayangkan ya, kita di Toraja masih enak ya, masih banyak sekali tumbuh-tumbuhan, udaranya masih segar begitu ya. Cuma kalau misalnya kalian jalan-jalan ke Jakarta, misalnya kalian lihat siang hari itu polusi udaranya itu kelihatan sekali, terlihatnya seperti embun di langit, padahal itu adalah polusi udara gitu ya. Nah, kemudian di sini di gambar ini juga ada penggunaan urea gitu ya, atau pupuk gitu. Nanti kita akan lihat, oh ternyata urea ini menyumbang N2O atau dinitro oksida gitu. Nah, itu juga adalah gas emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan pemanasan global. Kemudian pembakaran jerami itu menghasilkan karbon dioksida, metana, kemudian dinitro oksida. Kemudian ada kotoran sapi ya, tadi metana gitu ya, CH4 itu metana gitu. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal di sekitar kita yang tidak kita sadari, ternyata hal-hal tersebut membawa dampak buruk bagi kita. Tuh. Oke. Nah, apa sih dampak pencemaran udara? Kita lihat ya. Dampak pencemaran udara bagi kesehatan. Jadi, yang pertama itu mata. Mata bisa iritasi ya, karena hidrokarbon. Kemudian otak, gangguan pertumbuhan dan kecerdasan akibat timbal. Kemudian tenggorokan, ada radang tenggorokan karena hidrokarbon. Paru-paru, flek ya, memicu serangan asma akibat hidrokarbon dan SOX gitu ya. Kemudian sistem reproduksi ya, bisa terganggu karena timbal. Kemudian ada jantung gitu. Jadi darah kekurangan oksigen akibat ya karbon dioksida dengan dinitrat dioksida gitu ya. Kemudian ini juga asap-asap ini sangat buruk begitu ya bagi kesehatan kita. Kalau misalnya kalian mau mengingat kembali ya, beberapa saat yang lalu tentang kabut asap yang menimpa daerah Sumatera gitu ya, kalian bisa lihat kembali beritanya itu banyak sekali anak-anak bahkan orang dewasa yang terkena ISPA gitu ya, infeksi saluran pernafasan akut gitu. Itu semua karena pencemaran udara. Nah, dari pencemaran udara kita akan bahas ya, pencemaran udara ini dia juga mengakibatkan adanya hujan asam gitu ya. Hujan asam maksudnya apa, Bu? Hujan asam itu maksudnya adalah pH air ya yang diakibatkan dari hujan itu dia sifatnya asam ya. Nah, asam ini dia sifatnya sangat merusak. Kalau kalian search tentang hujan asam ya, akibat hujan asam itu bahkan batu yang keras sekalipun jika terkena hujan asam itu dia akan jadi rapuh. Bayangkan batu ya, apalagi kalau kenanya ke kita manusia atau ke tumbuhan gitu. Kalian bisa bayangkan apa yang terjadi. Oke. Kemudian selain itu
lapisan ozon tadi sudah dijelaskan ya, bahwa lapisan ozon itu akibat pencemaran udara itu bisa rusak sehingga sinar ultraviolet itu dapat masuk ke dalam bumi gitu. Nah, berikutnya kita akan lihat tentang pencemaran tanah. Nah, sampai di sini di pencemaran udara, apakah ada yang ingin kalian tanyakan tentang pencemaran udara? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tidak ada ya. Oke, kita lanjut dulu kalau begitu ke pencemaran tanah. Nah, kalau pencemaran tanah ini di sini bisa kalian lihat ya, bahwa pencemaran tanah ini, oke, lagi loading ya, sebentar. Oke, ya. Kita tahu ya, mungkin kalian masih bingung pencemaran tanah maksudnya bagaimana ya. Kalau pencemaran tanah kan pasti tanahnya tercemar. Terus kalau tanahnya tercemar, apa sih dampaknya bagi kita gitu ya. Nah, kita tahu bersama bahwa di dalam tanah itu ada yang namanya air tanah ya. Air tanah atau biasa kita bilangnya, orang awam, mata air, ini adalah yang biasa kita gunakan di rumah kita untuk minum, untuk mandi, dan kebutuhan kita lain-lain gitu ya. Nah, kita tahu bahwa kita makhluk hidup itu tidak bisa hidup tanpa air gitu. Kalau misalnya kita mau bandingkan lebih cepat mana kita mati kalau kita tidak makan dan tidak minum, ya, kita akan lebih cepat mati kalau tidak minum. Oke? Jadi nah, kita lihat di sini ya. Nah, di situ kalian lihat di gambarnya ya, ada air tanah di bawahnya. Nah, apa yang mencemari air tanah tersebut? Kalian bisa lihat di atas ada rumah, ada WC tradisional. Nah, di situ ada yang namanya limbah cair. Gitu ya. Limbah cair misalnya dari pembuangan kita ya. Misalnya buang hajat gitu, buang hajat atau buang feses gitu ya, atau dalam bahasanya kita sehari-hari itu tai gitu ya. Itu bahasa biologinya feses. Jadi nanti kalau kalian di kelas IPA itu bilangnya feses ya, jangan bilangnya tai gitu ya. Jadi feses gitu. Jadi itu ternyata, bayangkan kalian limbah feses itu kalau misalnya ada penampungan WC-nya yang rusak gitu ya, terus mencemari air tanah, kalian bisa bayangkan ya, kalau itu dikonsumsi, itu diminum gitu ya, dari sudah bercampur dengan feses gitu. Nah, kemudian apalagi yang bisa mencemari tanah? Bahan kimia. Bahan kimia dari mana, Bu? Bisa dari sabun yang kalian gunakan, bisa dari deterjen, bisa dari industri yang menggunakan bahan-bahan kimia. Kemudian dari mana lagi? Dari pestisida. Pestisida paling sering digunakan di pertanian gitu ya, pupuk-pupuk pertanian. Kemudian ada minyak ya. Biasa yang suka buang minyak ke got gitu ya, atau ada tumpahan minyak, misalnya ada kecelakaan gitu dari truk-truk minyak, itu bisa dapat mencemari tanah. Kemudian dari sampah-sampah, itu semuanya dapat mencemari tanah ya. Nah, biasanya kan kita khususnya di Toraja gitu ya, kita lihat sama-sama bahwa pembuangan sampah itu dilakukan di suatu daerah gitu. Jadi tanahnya digali, kemudian sampahnya kita buang turun. Nah, ternyata itu dapat menyebabkan pencemaran tanah juga. Nah, kita akan bahas kira-kira apa saja sih faktor penyebab pencemaran tanah ini. Nah, yang pertama itu ada namanya limbah domestik ya. Limbah domestik ini merupakan limbah dari pemukiman penduduk ya, dari pedagang, dari tempat usaha, dari hotel, kantor, tempat wisata gitu. Itu semuanya ya. Jadi limbah-limbah yang dihasilkan dari situ itu disebut sebagai limbah domestik. Nah, jadi limbah domestik ini dia dibagi menjadi dua. Ada namanya limbah padat atau limbah yang tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Misalnya ada plastik, serat, keramik, kaleng, kemudian sisa bahan bangunan. Nah, itu semua dapat menyebabkan tanah menjadi kurang subur
ya. Dan perlu kalian ingat bahwa limbah plastik ini, limbah serat atau limbah padat yang tidak dapat diurai mikroorganisme ini, itu dapat utuh sampai 300 tahun. Ya, saya pernah melihat ada sebuah bukan berita sih ya, cuman ada artikel di situ, ada seseorang yang menemukan bungkus Indomie gitu di laut. Nah, ternyata bungkus Indomie itu setelah dilihat itu edisi khusus ketika ulang tahun negara Indonesia gitu ya, dan itu sudah sekitar 45 tahun yang lalu, dan itu bungkusnya masih utuh. Jadi kalian bisa bayangkan ya, untuk sampah plastik ini itu tidak bisa terurai gitu, dan itu masih utuh. Jadi ketika kalian mengubur sampah plastik itu di tanah, maka itu pasti akan mencemari tanah ya. Nah, kemudian ada namanya limbah cair ya, jadi itu berupa feses atau tinja gitu ya. Kemudian ada deterjen, ada oli, ada cat yang dapat meresap ke dalam tanah dan merusak kandungan air tanah. Nah, ini kalau misalnya dia sudah meresap ke tanah, maka dia akan membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Mikroorganisme di dalam tanah itu fungsinya untuk apa? Untuk menyuburkan tanah. Jadi kalian bisa bayangkan, ketika tanah sudah tercemar, maka tanah itu tidak dapat ditanami lagi. Ya. Jadi di situ juga tanah tidak dapat ditembus akar tanaman dan tidak tembus air. Jadi kalian bisa bayangkan apa yang akan terjadi, gitu ya. Nah, berikutnya itu adalah limbah industri, ya. Nah, limbah industri ini juga dibagi menjadi dua. Oke, jadi ada limbah industri padat. Oke, limbah industri padat ini merupakan buangan ya, buangan yang berupa padatan, ada yang berupa bubur, ada yang berupa lumpur ya. Ini merupakan sisa proses dari pengolahan dalam suatu industri, misalnya industri tempe, industri gula gitu, semuanya ya, itu semuanya punya limbah ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah limbah industri cair ya. Limbah industri cair ini merupakan zat-zat sisa dari industri, misalnya air raksa, sing atau seng, kemudian ada timbal, ada kadmium, ya ini semua dapat mencemari tanah. Nah, kalau misalnya zat-zat ini mencemari tanah, maka zat-zat ini merupakan racun bagi mikroorganisme. Ya, jadi mikroorganisme di dalam tanah itu sangat penting. Oke. Nah, next. Yang berikutnya itu ada limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini kalian pasti sudah sangat familiar ya. Ada penggunaan pestisida, urea, kemudian ini dapat merusak struktur tanah ya. Kemudian berikutnya ada penggunaan pestisida ya. Jadi penggunaan pestisida ini dapat mematikan mikroorganisme. Oke. Kemudian dia juga menjadikan hama menjadi lebih kebal. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan pestisida untuk membasmi hama, itu lama-kelamaan hamanya menjadi kebal ya. Dan pestisidanya itu sudah tidak berpengaruh gitu. Jadi semakin banyak hama yang kebal, maka semakin berbahaya bagi lingkungan pertanian ya. Oke, apa dampak pencemaran tanah? Nah, kalian bisa lihat, bagi kesehatan itu dapat merusak otak. Oke, timbal, seng ya, itu dapat merusak otak. Kemudian dapat merusak hati. Ya, ini gambar hati gitu ya. Dapat merusak hati. Jadi hati itu bentuknya begini ya, bukan seperti yang kalian biasa pikirkan itu bentuk love gitu, bentuk hati, tidak ya. Bentuk hati itu bentuknya seperti ini. Kemudian bisa membuat mata menjadi iritasi. Kemudian merusak otot ya. Kemudian bisa menimbulkan sakit kepala dan merusak, ada yang tahu ini gambar apa? Merusak ginjal ya. Oke, selain itu ternyata pencemaran tanah itu dapat merusak, ada yang ingat ini apa? Di pembelajaran kita di unit 1. Ya, rantai makanan. Rantai makanan. Ya,
Oke. Benar ya, rantai makanan. Ini bukan jaring-jaring makanan ya. Ingat, harus bisa bedakan rantai makanan dan jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Jadi yang benar ini rantai makanan atau jaring-jaring makanan? Rantai makanan. Rantai makanan, Bu. Rantai makanan. Benar. Yakin rantai makanan ini? Yakin? Yakin 100% ini rantai makanan? Iya. Enggak, Bu. Hah? Bagaimana? Yakin? Yakin, Bu. Yakin. Oke, yakin ya. Iya, ternyata benar-benar salah. Ini bukan rantai makanan, ini jaring-jaring makanan ya. Kalian lihat, kenapa ini disebut jaring-jaring makanan? Coba lihat tanda panahnya itu bukan hanya ke satu individu saja, tapi ada yang dua gitu ya. Jadi ini adalah jaring-jaring makanan. Oke, jadi bukan rantai makanan. Kecuali tanda panah yang ada 3 di dalam tengah itu, yang dari producer ke decomposer, dari primary consumer ke decomposer, secondary consumer ke decomposer itu tidak ada, maka ini adalah rantai makanan. Jadi ingat ya. Oke, harus remedial lagi nih unit 1 ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, ini jaring-jaring makanan. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ternyata kalau misalnya pencemaran tanah itu bisa merusak ekosistem. Kenapa? Kita lihat dari jaring-jaring makanan ini. Kalau jaring-jaring makanan ini kita bisa lihat ada 4 makhluk hidup yang membutuhkan tanah. Bisa tuliskan di kolom chat dari gambar ini kira-kira 4 makhluk hidup yang membutuhkan tanah itu ada apa saja? Coba tuliskan di kolom chat. Dari gambar ini 4 makhluk hidup yang membutuhkan tanah itu ada apa saja? Oh, bukan 4, bisa 5 juga. Bisa 4, bisa 5. Cacing, tikus, apa toh? Apa toh? Ada cacing, ada tikus. Apalagi yang membutuhkan tanah? Kalau yang Ular. Ular, oke, sebagai tempat hidupnya, oke, boleh. Yang lain boleh buka ini juga ya kalau mau bicara. Ada, thank you Gabriela. Padi, Bu. Tumbuhan, ya. Ada cacing, tikus, ular, tumbuhan. Kalau semut? Butuh tanah tidak? Butuh. Butuh ya. Oke, di situ juga yang warna biru ada jamur. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat ini, bayangkan ya kalau misalnya tanah itu tercemar, gitu ya. Berarti hewan-hewan yang tadinya harusnya tinggal di dalam tanah atau membutuhkan tanah untuk sebagai tempat tinggalnya, sebagai tempat bersembunyi, itu tidak bisa lagi hidup di dalam tanah. Akhirnya apa yang terjadi? Mati. Oke, dia akan mati dan pasti akan berpengaruh kepada makhluk hidup lainnya. Ya, di sini rantai makanannya menjadi rusak sehingga hewan-hewan yang lain itu pasti kehilangan sumber makanannya. Lama-kelamaan maka mereka pun akan juga ikut mati. Itu yang terjadi. Ya. Nah, berikutnya kegagalan panen. Jadi ketika tanah itu tercemar, maka akan terjadi kegagalan panen. Nah, kegagalan panen ini bukan saja berimbas pada petani saja, tetapi kepada kita yang sebagai konsumennya gitu ya, yang membeli beras, yang masih beli beras di pasar, kan pasti dari kita semua tidak ada yang tanam padi sendiri ya. Gitu. Jadi pasti itu akan juga berpengaruh kepada kita. Ya. Nah, kalau misalnya tanah itu menjadi jarang ditanami karena tidak bisa ditanami, maka dia akan lebih cepat terkena erosi. Gitu. Ya, jadi itu yang terjadi dengan pencemaran tanah. Nah, ini Ibu akan putarkan sedikit video ya. Kalian bisa nonton video ini. Jadi video ini itu
itu menjelaskan tentang lapisan ozon, ya, yang tadi Ibu sudah jelaskan di awal. Dan kaitannya juga dengan dunia pertanian. Jadi ini menjelaskan kaitan antara pencemaran udara dengan pencemaran tanah dan zat-zat atau faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran itu. Oke, kalian bisa nonton ya. Tunggu sebentar, saya akan putarkan. Tunggu sebentar ya, ternyata suaranya tidak ada. Ada suatu masa ketika hangatnya sinar matahari pagi mengisi tubuh yang tua ini dengan keceriaan. Tetapi sekarang, setiap fajar menyingsing membuatku prihatin. Matahari merupakan kawah gas panas yang berpijar. Selama lebih dari 4,5 miliar tahun, panas matahari membuat kita tetap hidup. Tapi seiring dengan kehangatan itu, ada bahaya yang tersembunyi. Sinar ultraviolet atau UV yang membahayakan kehidupan di planet kita. Untungnya, kita dilindungi oleh pasukan pelindung kecil yang pemberani di ujung angkasa. Molekul ozon yang membentuk lapisan ozon planet kita. Walaupun ukuran mereka sangat kecil, pelindung ozon kita sangat kuat dan pintar. Mereka membiarkan sinar matahari yang berguna masuk dan mencegah masuknya sinar ultraviolet yang mematikan. Dan hal ini dapat berjalan untuk selamanya jika tak ada CFC yang merusaknya. Klorofluorokarbon atau CFC adalah bahan kimia yang mendinginkan AC dan kulkas kita. CFC aman selama masih di dalam mesin peralatan tersebut. Namun jika bahan kimia itu keluar, maka dimulailah perjalanan 25 tahun menuju lapisan atmosfer atas. Manakala bahan kimia tersebut menyerang lapisan ozon tanpa ampun. Dan ketika molekul-molekul ozon terus berjuang melawan ultraviolet dan CFC, hanya tinggal menunggu bagi lapisan ozon untuk melemah dan rusak.
Alberta Albatros, kawan kecilku. Dan siapa kau? Ozzy Ozone, senang bertemu denganmu. Tapi, tolong katakan, apa yang sedang terjadi di atas bumi? Mari kuperlihatkan. Bahan kimia yang menyerangmu adalah CFC. Zat tersebut digunakan pada mesin-mesin di bumi selama lebih dari 50 tahun dan cukup aman selama zat tersebut tidak keluar ke udara. Ketika negara-negara maju menyadari bahan kimia ini berbahaya, mereka menggantinya dengan produk yang ramah ozon. Tapi beberapa negara seperti yang satu ini masih menggunakan cara lama yang tidak baik. Pestisida seperti metil bromida juga sama berbahayanya. Dan industri bukanlah satu-satunya yang patut disalahkan. Jangan! Oh, ini mengerikan. Kita harus menghentikannya, Alberta. Mari kita coba. Pak, Pak, aku di sini. Maaf mengganggu. Tapi apa kau sadar telah melepaskan bahan kimia yang berbahaya saat menghancurkan kulkas tua itu? Molekul-molekul yang kau lepaskan akan naik ke angkasa dan menimbulkan masalah bagi kita semua. Jadi, maukah kau tak melakukannya lagi? Serdadu Yupi, awas! Tolong jangan takut. Kami hanya ingin melindungimu. Oh, Jangan, jangan! Beberapa alat pemadam kebakaran menggunakan molekul halon yang juga dapat menyerang ozon. kulitnya rusak terbakar karena bahan kimia yang baru saja ia lepaskan merusak lapisan ozon pelindung yang telah kami buat di angkasa. Dan bukan hanya kulit terbakar yang ingin kami cegah. Sinar UV juga membuat kulitmu keriput dan tampak lebih tua. Sinarnya menyebabkan katarak yang dapat mengakibatkan kebutaan dan melemahkan pertahanan tubuh alamiah terhadap penyakit. Bahkan lebih buruk, saat tubuhmu sedang berkembang, terutama anak-anak kecil sepertimu yang dalam bahaya. Sebab kerusakan yang diakibatkan UV dapat menyebabkan kanker. Jangan takut, ini masalah serius, tapi ada cara untuk melindungi dirimu sendiri. Lindungi kulitmu dengan menutup lengan dan kakimu. Pakailah topi untuk melindungi wajahmu, kacamata hitam untuk melindungi matamu, dan tabir surya untuk bagian lainnya. Tetaplah di rumah saat matahari sedang terik. Dan usahakan untuk selalu berada di tempat duduk. Dan mintalah orang tuamu untuk memastikan bahwa kulkas dan AC yang rusak dihancurkan oleh orang yang ahli, khususnya teknisi terlatih yang takkan membiarkan CFC terlepas ke udara. Ini penting, bukan hanya untukmu, tapi juga anak-anakmu. Sebab meskipun tak ada lagi bahan kimia yang berbahaya dibuang ke atmosfer, setidaknya akan membutuhkan 50 tahun untuk memperbaiki seluruh lapisan ozon. Maukah membantu kami?
Dan sekarang Alberta, setelah semua yang kulihat dari sini, aku akan kembali bekerja. Pastikan untuk memberitahu orang tuamu, guru, dan teman-temanmu tentang hal-hal yang telah kau pelajari. Dan jangan lupa, anak-anak di seluruh dunia dapat membuat perubahan. Sebab apapun yang kau lakukan untuk melindungi lingkungan dapat menjadi bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya, Alberta. Terima kasih, Ozzy. Dan jangan lupa, anak-anak di seluruh dunia dapat membuat perubahan. Sebab apapun yang kau lakukan untuk melindungi lingkungan dapat menjadi bermanfaat. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan tadi videonya jelas ya. Nanti kalau misalnya Ibu upload pertemuan kita hari ini kan Ibu rekam, jadi nanti Ibu akan upload di Google Classroom. Nanti juga videonya Ibu upload. Kalau misalnya ada yang sinyalnya kurang baik, nanti boleh dinonton ulang ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Kalau ada boleh berbicara langsung atau mau ketik lewat kolom chat juga boleh. Ya, saya kasih waktu 2 menit kalau ada yang mau bertanya. Sepertinya tidak ada yang mau bertanya ya. Berarti sudah cukup jelas ya. Oke, kalau misalnya nanti kurang jelas, kalian boleh bertanya lewat Ibu lewat Messenger ya. Kalau malu-malu lewat Google Classroom. Nah, hari ini kita tidak ada formatif, jadi tidak ada tugas yang kalian kerjakan, kecuali yang tadi sudah kalian kerjakan di modul ya. Nah, minggu depan, Selasa minggu depan, kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat mind mapping ya, karena nanti kedepannya tugas kita akan banyak di tugas formatif akan banyak membuat mind mapping ya, karena kemarin pengalaman dari tugas-tugas yang sebelumnya tentang mind mapping ternyata masih ada beberapa yang belum paham mind mapping itu seperti apa ya. Jadi minggu depan hari Selasa kita akan bahas tentang mind mapping ya. Kemudian mengingatkan kembali untuk kalian yang belum mengumpulkan tugas ya, baik itu susulan atau remedial untuk unit 1 dan unit 2 itu segera dikumpulkan sebelum masuk bulan November ya. Jadi segera dikumpulkan. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan tentang tugas? Oke, Ibu anggap tidak ada pertanyaan lagi. Oke, selamat pagi semuanya. Boleh bersiap-siap untuk pelajaran selanjutnya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Boleh meninggalkan Google Meeting kita ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Terima kasih, Bu. semuanya.